membuat robot-robot raksasa untuk melawan monster. Robot besar itu berjalan melewati laut dan badai. Di tempat lain, di tengah laut terdapat sebuah kapal yang sedang terjebak badai. Para kru kapal terkejut karena tiba-tiba mereka dihadang oleh sosok kaiju yang begitu besar di hadapan mereka. Ini robot kiamat nih robot. Jadi aku skip aja guys, sorry banget ya. Soalnya aku nggak suka ya robot hancur. Jam raksasa di atas mereka itu adalah jam kiamat. Jam itu menunjukkan prediksi serangan kaiju berikutnya. Staker lalu menjelaskan biasanya tempat itu mampu menampung 30 Jaeger. Namun sekarang hanya tersisa 4 Jaeger saja. Yang pertama, Jaeger dengan Oke. Sini. Jaeger ini Oke. Weitang bersaudara. Yang kedua, Jaeger Cherno Alpha. Jaeger generasi pertama, terberat dan tertua. Keren coy. Skaidanovsky. Kemudian Staker mengajak Relich menemui Hercules Hansen, ayah dari Chuck Hansen. Mereka adalah pilot striker Eureka, Jaeger tercepat di dunia, Jaeger generasi terbaru, Jaeger yang berhasil keren. 10 kali. Staker menjelaskan rencananya untuk membawa 1000 kg hulu ledak nuklir di punggung striker Eureka dan menghancurkan portal para kaiju di dalam laut. Jaeger yang lain bertugas melindunginya. Relich kemudian ragu-ragu karena beberapa tahun lalu mereka sudah mencoba menembus portal namun gagal. Lalu kemudian Staker meyakinkannya kembali karena kali ini dia memiliki tim peneliti yang lebih hebat dan dia yakin dia akan berhasil menghancurkan portal tersebut. Sekarang juga tuh. Gottlieb menjelaskan kalau frekuensi munculnya kaiju semakin lama semakin cepat. Dan dalam 7 hari ke depan, dia memprediksi akan muncul 2 kaiju secara bersamaan. Lalu 3, lalu 4, dan kemudian kiamat akan terjadi. Gottlieb memiliki rencana dengan meningkatnya trafik terowongan portal antar dimensi menjadikannya terbuka cukup lama dan membuat mereka bisa memasukkan bom ke dalamnya lalu kemudian meledakkannya. Newton terlihat pesimis mendengar penjelasan Gottlieb. Menurutnya, Gottlieb tidak memiliki informasi lengkap mengenai portal itu. Newton memiliki ide gila untuk melakukan drift dengan kaiju, sehingga dia bisa mendapatkan informasi lengkap. Staker mengatakan kalau tidak ada manusia yang mampu bertahan jika melakukan drift dengan kaiju. Staker lebih memilih opsi yang ditawarkan Gottlieb. Di tempat lain, Mako mengantar Relich yang sudah diperbaiki. Keren juga tuh robot Tiger. Robot Tiger itu adalah bos robot ya. Mengantar Relich menuju ruangannya. Mako bercerita kalau dia bercita-cita ingin menjadi pilot Jaeger. Mako memiliki nilai sempurna dalam latihan simulasi Jaeger, tetapi dia tidak diperbolehkan menjadi pilot oleh mangsa Staker. Iya ya, yang gue bilang oleh Ayana. Untuk mendampingi Relich mengendalikan Gypsy Danger. Esokan harinya, Mako menemui Staker dan meminta kepada Staker agar dirinya saja yang menjadi co-pilot Gypsy Danger. Tetapi Staker dengan tegas menolaknya karena Mako masih memiliki emosi yang tidak stabil dan itu berbahaya saat melakukan drift nanti. Di ruang makan, Hercules Hansen mengajak Relich untuk makan bersama. Di depan mereka, Ya, TV itu nggak boleh dilakukan. Tapi TV itu saat dipakai itu sangat butuh. Kalau itu meledak sama kaiju baru hancur. Karena aku sempat tahu ya. Di dalam kaiju itu ada radiasi. Kalau kami kena bom, ledakannya akan makin sakit dan besar. untuk menemukan siapa yang pantas menjadi kandidat co-pilot Jaeger pasangan dirinya. Relich berhasil mengalahkan para kandidat dengan mudah dan tidak menemukan kecocokan drift di antara mereka. Relich pun penasaran dan mengajak Mako untuk berduel. Mako mampu mengimbangi kemampuan bertarung Relich. Semua orang di sana mengakui hanya Mako lah yang memiliki drift yang sesuai dengan Relich. Relich ingin Mako menjadi co-pilotnya, tetapi Staker tetap tidak mengizinkannya. Soalnya itu meskipun aku tahu masa dia masih kecil ya, si Mako. Mako sangat ingin menjadi pilot Jaeger, tetapi dia tidak bisa apa-apa karena Staker belum mengizinkannya. Tapi rambut Mako itu keren juga ya, ada biru-birunya. Kota kaiju di depannya sendirian. Di dalam drift, Newton melihat dunia para kaiju. Ternyata prediksinya benar bahwa para kaiju adalah monster yang dikloning oleh para alien untuk menyerang bumi. Keesokan harinya, Relich terlihat keluar dari kamar untuk melakukan tes syaraf Gypsy Danger. Relich mencoba mengajak Mako, namun dia urungkan. Beberapa saat kemudian, Staker memasuki ruangan Mako. Dia akhirnya luluh dan menyuruh Mako mencoba menjadi co-pilot Gypsy Danger mendampingi Relich. Di saat Relich masuk ke dalam kokpit Gypsy Danger, ia kaget setelah tahu co-pilotnya kali ini adalah Mako Mori. Mereka kemudian bersiap-siap
bersiap melakukan tes syaraf di dalam kokpit Gypsy Danger. Rayleigh dan Mako mencoba menyelaraskan pikiran mereka melewati drift. Lalu tiba-tiba Dr. Gottlieb memasuki ruangan Stacker, memberi kabar bahwa Newton sudah berhasil melakukan drift antar manusia dan kaiju. Stacker pun menghampirinya. Newton menjelaskan bahwa para kaiju ini tidak menyerang secara random, tetapi mereka adalah alat dari para alien yang berusaha Oh, untuk oke. kaiju kategori 1 sampai 4 hanya awalnya saja. Para alien sedang mempersiapkan senjata akhir untuk memusnahkan seluruh bentuk kehidupan di muka bumi. Stacker menyuruh Newton untuk melakukan drift lagi agar bisa mendapatkan informasi lebih lengkap. Namun Newton membutuhkan otak kaiju yang masih hidup dan segar. Stacker kemudian memberikan informasi mengenai seorang yang bernama Hannibal Chow yang menjual barang-barang gelap aneka organ tubuh kaiju. Marshall lalu menyuruh Newton untuk menemui Hannibal Chow. Di tempat lain, Rayleigh dan Mako yang kini ada di dalam Gypsy Danger tiba-tiba teringat masa lalu mereka. Mako terjebak di dalam kenangan saat Mako kecil dan menyaksikan serangan kaiju yang menewaskan kedua orang tuanya. Mako yang ketakutan semakin terjebak di dalam memori, membuatnya tanpa sengaja mengaktifkan sistem persenjataan Gypsy Danger. Semua petugas yang ada di sana terlihat panik. Rayleigh mencoba untuk menenangkan Mako. Akhirnya Mako berhasil kembali sadar, tetapi ia langsung pingsan. Di tempat lain, setelah beberapa lama mencari, Newton akhirnya berhasil menemui Hannibal Chow. Di dalam markas, Chuck Hansen menemui Rayleigh dan Mako yang sedang menunggu Stacker. Chuck marah setelah melihat aksi Mako membahayakan mereka semua di dalam markas. Chuck menghina Mako. Rayleigh yang tidak terima langsung memukul Chuck dan menyuruhnya untuk minta maaf. Terjadi kehilangan Mako. Rayleigh kemudian menyantap makan malam berdua dengan Mako. Dia memberi pengertian kalau pengalaman drift pertama memanglah sulit. Dua orang pilot saling berbagi memori. Di saat mereka berdua berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar peringatan munculnya kaiju di Laut Hong Kong. Wow. Oke. Kaiju muncul sekaligus. Stacker membagi tugas kepada Crimson Typhoon dan Cherno Alpha untuk menghadapinya, sedangkan Striker Eureka ada di belakang sebagai cadangan karena Striker nantinya akan bertugas membawa bom ke tempat portal. Sedangkan Mako dan Rayleigh malah disuruh untuk tetap diam di markas. Tiga Jaeger itu pun kemudian berjalan menuju pantai Hong Kong menghadang kaiju yang berusaha menuju daratan. Di tempat lain, Newton mengatakan kepada Hannibal Chow kalau dia mencari otak kaiju yang masih hidup. Hannibal Chow yang menyadari kalau Newton telah melakukan drift dengan kaiju, kemudian menyebut Newton telah melakukan kesalahan besar. Di Laut Hong Kong, Crimson Typhoon berusaha bertarung melawan satu kaiju dan Alpha dengan kaiju yang lainnya. Striker Eureka ada di belakang sebagai pemain cadangan. Di dalamnya, Chuck yang tidak sabar ingin ikut bertarung karena melihat dua Jaeger yang lain kesulitan. Dia dan ayahnya akhirnya memutuskan untuk ikut bertarung. Crimson Typhoon akhirnya tumbang. Cherno Alpha terkena serangan asam dan rusak. Cherno Alpha diserang dua kaiju secara bersamaan dan kemudian hancur. Striker Eureka memasuki arena pertarungan dan menghajar salah satu kaiju. Di saat Striker akan meluncurkan misil, kaiju di belakangnya mengeluarkan bukan juga tuh, aku buat aku tidak benar tembakan mesil. Tembakan kuat. Semua orang kebingungan. Rayleigh menyuruh Stacker untuk menggunakan Gypsy Danger karena Gypsy. Wah, aku takut kainnya mati lagi tuh di Danger. Namun kaiju kecil itu terlilit usus dari hidupnya dan tak bergerak lagi. Tiba-tiba dari belakang, nekat mengalihkan perhatian kaiju dengan menembakkan flare gun. Di saat kaiju di depannya marah dan akan menyerang, Gypsy Danger pun datang. Di dalamnya, Rayleigh dan Mako yang menjadi pilotnya. Pertarungan Gypsy Danger dan kaiju itu. Aku takut lah. Gypsy itu terluka. Hannibal dan para pekerja lainnya terkejut saat mendengar detak jantung di tubuh bangkai kaiju di depannya. Ternyata kaiju tersebut hamil dan mulai melahirkan. Kaiju kecil itu terlilit usus dari induknya dan tak bergerak lagi. Hannibal Chow mendekati bayi kaiju dan mengatakan kalau bayi itu terlahir prematur dan pasti tidak akan lama bertahan hidup. Namun tiba-tiba Hannibal dicaplok oleh bayi kaiju di belakangnya. Bayi kaiju itu kemudian terlilit lehernya kembali dan membuatnya benar-benar mati kali ini. Di dalam Shutterdome, Stacker bercerita kalau dia terpapar radiasi Jaeger versi pertama yang masih belum sempurna. Dan selama ini hanya dia dan Rayleigh yang masih bertahan hidup setelah mengendarai Jaeger seorang diri. Stacker kemudian menerima telepon bahwa terdapat kemunculan kaiju lagi di sekitar portal. Dan itu adalah kesempatan terakhir mereka menjalankan misi menghancurkan portal.
Staker lalu menyiapkan Oke. si Danger dan Striker Eureka. Karena udah dulu guys. Soalnya kami lanjutin part 2 dulu ya. Dan bye bye guys.